Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Mutammimah Al-Jurrumiyah dari Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita masuk di pembahasan la an-nafyu lil jins. La yang menafikan seluruh jenis, yakni person. Baik. Itu kata penulis faslun. Fasal wa amma la allati linafil jinsi. Adapun la yang dia untuk menafikan seluruh jenis, yaitu menafikan semua sifat dan hukumnya. Beda dengan la al-hijaziyah. Fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansisi. Yang mana dimaksud dengan la an-nafyul jinsi, yang diinginkan dengannya adalah menafikan seluruh jenis ala sabili tansis. Maksud dari ala sabili tansis itu menafikan seluruh jenis, menafikan seluruh jenis dengan dengan maksud tidak ada tanpa terkecuali. Seluruhnya ternafikan. Tansis ini nas. Nas itu artinya kalau kita berbicara tentang nas, tidak ada lagi kemungkinan lain. Tidak ada lagi ihtimal. Tidak ada bilang mungkin ini, mungkin itu. Misalnya hukum ini nasnya ini. Hukum tentang ini nasnya. Artinya sudah ada dalilnya. Jadi kalau sudah ada nas, berarti tak boleh lagi kita tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Haram minum khamar. Ada nasnya. Berarti tidak boleh kita bilang mungkin halal karena kemungkinannya bisa begini, kemungkinan bisa begini. Itu maksudnya sama ini. Jadi ala sabili tansis, yakni menafikan seluruh jenis. Tidak ada lagi jalan, maksudnya mungkin ada jenis yang lain, begitu maksudnya. Wa amma la allati li nafsil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Nah, dan ini jenis keberapa dari nawasikh mubtada wal khabar? Jenis keberapa? Jenis kedua, yakni yang menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Jenis kedua dari bentuk kedua. Apa jenis kedua dari apa? Jenis kedua dan bagian kedua. Kan jenis pertama merofakkan khabar dan menasab mubtada. Ada tiga bentuk. Itu kana wa akhwatuha, kemudian al-huruf bil musyabbah bil laisa, yang ketiga al-af'al al-muqarabah, itu kada dan saudara-saudaranya. Kemudian jenis kedua yang menasabkan isim dan merafa' khabar. Yang pertama inna dan saudara-saudaranya, yang kedua la, itu la an-nafyi lil jinsi. Kan ada tiga kan? Ada tiga jenis nawasikh. Baik. Ini jenis kedua, bagian kedua. Wa amma la allati li nafsil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabil tansis. Kalau kita mau globalkan memang 5, karena 3 jenis pertama, 2 jenis kedua. Baik. Di mana amalannya? Wa ta'mala amala inna fatansibul ismah wa tarfa'ul khabarah. Bahwasanya dia itu beramal seperti amalannya inna. Amal apa i'rabnya? Wa ta'malu amalah inna.
Amal apa i'rabnya? Maf'ul dari mana? Dari mana fa'ilnya? Apa takdirnya? Siapa hiya itu? Baik. Maka adapun la, dia beramal seperti amalannya inna fatansibul isma. Maka la itu menasab isim wa tarfa'ul khabara, dan dia merafa khabar. Taib. Bisyarti, dengan syarat. Nah, apa syaratnya? Jadi ada syaratnya. Ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Ini syaratnya dia beramal seperti inna. Tapi itu dia isim dan khabarnya adalah dua isim nakirah. Apa yang syarat ini, apa yang syarat ini semisal dengannya, atau apa yang sama syaratnya dengan ini? Apa yang sama syaratnya nih ya bosnya, isim dan khabarnya dua-duanya nakirah? Apa Bamzah? Apa Ahmad? La apa? Naam, la yang serupa dengan laisa. Apa huruf la yang musyabbah bi laisa, yang dikenal dengan apa? La al-hijaziyah. Baik. Hanya saja perbedaannya apa? Dia kebalikan dari ini, yakni merafa isim dan menasab khabar, karena dia amalannya sama dengan amalannya laisa. Baik. Jadi ini apa? Syarat pertama dia harus apa? Isim dan khabarnya harus nakirah. Isim dan khabarnya harus nakirah. Baik. Seperti la, apa nanti disebutkan oleh penulis ya, tetapi kita sebutkan la rajula ya kainun. Nah, atau la rajula fid dari. La rajula fid dari kainun. Nah, ini apa? Mana isimnya la? Rajula. Kain, la rajula fid dari kainun. Kainun sebagai apa? Khabar. Tetapi kalau kita katakan la rajula fid dari bisa ya. Nanti akan ada ketentuan-ketentuannya. La zaidun ya, la zaida hadirun. Mana isimnya la? Zaida. Kenapa bisa? Taib. Dan nakirah. Hah? Kenapa bisa ma'rifah? Bertanwin ini apa? Tidak pakai alif lam ini. Nah, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa beramal karena apa? Ma'rifah. Jadi harus la zaidun. Dan dia ketika itu bukan lagi apa? La an-nafyu lil jinsi. La nafi. Tetapi bukan apa? Lil jinsi. Dia menafikan juga. Taib. Atau dia bermakna untuk mentaukidkan nanti. Penafian yang bermakna mentaukidkan. Betul-betul tidak ada begitu. Tetapi tidak beramal. Kenapa? Sudah ma'rifah. La ar-rajula fid dari. Benar? Hah? La ar-rajula. Kenapa? Karena ma'rifah. Ini syaratnya. Dan kalau saya katakan la rajula ya al-kainu. Tidak bisa karena al-kainu apa? Ma'rifah. La rajula fid dari al-kainu misalnya. Enggak, rajula tetap nakirah, tetapi khabarnya tidak terpenuhi syaratnya. Karena harus apa? Nakirah. Naam. La rajula fid dari, mana bersandarnya? Enggak, la rajula fid dari al-kainu.
Artinya kalau kita jadikan khabarnya al-ka ini sebagai khabarnya, maka tidak cocok. Dalam keadaan juga susunan kata tidak tepat. Baik. Ala kuliah itu dia. Bahwasanya apa? Bahwasanya harus syaratnya harus apa? Nah, harus keduanya nakirah. Wa an yakuna ismuha muttasilan biha. Ini syarat kedua. Hendaknya isimnya itu harus bersambung dengan la langsung. Tidak boleh ada apa? Ada pemisah. Tidak boleh ada pemisah. Misalnya apa pemisah? Misalnya ya la fiddari rajulun. La fiddari rajula. La fiddari rajula bisa. Kenapa? Karena dipisah dipisah la dengan isimnya terpisahkan. Apa yang misahkan? Ini huruf jar, la fiddari. Sehingga rajul tidak bisa kita katakan rajula. Tidak bisa kita katakan la fiddari rajula. Tetapi apa di situ? Kenapa rajulun sebagai apa? Nah, mubtada. La fiddari rajulun. Nah, tidak ada di dalam rumah laki-laki. Taib. Jadi wa an yakuna ismuha muttasilan biha. Dan kalau la ini masuk kepada ya selain dari syarat ini, maka keharusannya kita tidak mengamalkannya karena tidak terpenuhi syaratnya. Kita jadikan la itu sesuai tempatnya. Ya, apakah dia nanti sebagai huruf la ziyadah atau la an-nafi atau semisalnya. Nah, ala kulli hal apa syarat dari la dia itu beramal harus apa? Nah, harus bersama dengan apa? Isimnya, dan yang kedua dia isim dan khabarnya harus apa? Nakiratain. Baik. Walaupun sudah kita katakan di pelajaran sebelumnya, kebanyakan yang didatangkan contoh khabar la itu selalu apa? Jar majrur. Seperti la fiddari. La rajula fiddari. Mana khabarnya? Ini yang kita katakan bisa. Kalau antum mau simpel ya fiddari sebagai khabarnya fi mahalli raf'in, atau kita katakan khabarnya mahdhuf. Takdirnya apa? Muqainun atau hadirun boleh. Nah, tidak ada laki-laki di dalam rumah yang hadir. Tidak ada laki-laki dalam rumah kainun yang ada. Ya. Nah, taib. Kemudian fa in kana ismuha mudhafan. Apabila isimnya dia itu mudhaf. Sebelumnya la itu sudah banyak kita dapati. La yang pertama yang kita sudah pelajari ya. La yang pertama la apa? La apa? Jenis-jenis la. La an-nahi yang masuk kepada apa? Fil mudhari. Taib. Yang dia itu menjazmkan. Kemudian la an-nafi yang bisa masuk kepada apa? Kepada fi'il mudhari. Tidak beramal serta bisa masuk kepada apa? Isim. Itu menafikan sesuatu. Yang ketiga la yang bermakna la yang menyerupai apa? Laisa. Yang keempat adalah la an-nafyul jinsi. Naam. Dan tentunya di sana nanti ada lagi jenis-jenis la ya. Baik. Fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf fa huwa mu'rabun mansubun. Nah, ini apabila isimnya mudhaf. Isimnya siapa?
isimnya la. Au musyabbahan bil mudhaf, atau musyabbahan bil mudhaf. Musyabbahan bil mudhaf itu yakni apakah dia yang mudhaf kepada nakirah, sebuah kata mudhaf kepada nakirah, atau sesuatu yang dikatakan dengan apa? Syabihul bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf. Baik. Itu maksud dari apa? Dari apa? Musyabbahan bil mudhaf. Fa in kana ismu mudhafan. Ini yang pertama. Apabila isimnya adalah mudhaf, mudhafun ilaihi, ya kan? Mudhaf mudhafun ilaihi, tetapi dia mudhafnya kepada nakirah, ya. Dia mudhafnya kepada nakirah. Naam. Kenapa kalau bukan mudhafnya kepada nakirah? Ya. Karena jadilah dia ma'rifah. Apa bedanya sahibul ilmi dan sahibu ilmin? Sahibul ilmi ma'rifah. Sahibu ilmin tetap pada posisi nakirah, tetap bentuknya apa? Mudhaf mudhafun ilaihi. Bisa? Baik. Nah, itu makanya di antara isim ma'rifah ketika sebuah kata nakirah disandarkan kepada yang isim-isim ma'rifah. Jadilah yang nakirah itu menjadi apa? Ma'rifah. Tetapi kalau tetap disandarkan kepada isim nakirah, tidak ada pada 5 jenis itu, apa dia? Dhamir, al-alam, isim mubham, yaitu isim mausul dan isim syarah. Apa lagi satu? Al-mu'arrab bil al. Kapan tidak masuk pada 4 ini, berarti dia tetap pada posisi apa? Nakirah. Mafhum? Baik. Nah, ya ini kalau isimnya itu bentuknya mudhafun ilaihi. Isimnya siapa? La. Atau syabihan bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf, ya contoh simpelnya ini isim kata yang berfungsi, kata yang beramal seperti fiil. Berarti dia butuh kepada ma'mul. Naam. Baik. Itu syabihan bil mudhaf. Ini tidak sempurna makna katanya kecuali dengan mudhafnya. Bisa dipahami itu syabihan bil mudhaf. Baik. Maka fa huwa mu'rabun mansubun. Maka dia mu'rab dan mu'rabnya adalah nasab. Jadi ada nanti antum pahami bedakan al-fath dan mansub. Jadi kalau dikatakan dia al-fath, berarti dia mabni al-fathi. Kalau dikatakan nasab marfu majrur, berarti dia ketika itu mu'rab. Tetapi kalau langsung disebut nama harakat, fathah, al-kasri, ad-dhamm, berarti dia apa? Mabni. Naam. Fa huwa mu'rabun mansubun, maka dia ketika itu di-i'rab dengan i'rab apa? Nasab. Nahu la sahiba ilmin mamqutun. La sahiba ilmin mamqutun. Baik. Sehingga kita katakan la an-nafi. Sahiba isim la mansubun. Tidak kita katakan mabni alal fathi. Tadi katakan mabni al fathi. Ilmin mudhafun ilaihi. Mamqutun khabar isim la. Baik. Khabarnya la. Khabarnya la. Naam. Baik. Demikian ya, jadi la sahiba ilmin mamqutun. Kenapa kita kalau tadi saya katakan pertama la rajula fid dari. La apa dia? La nafil jinsi, ya kan? Ta'malu amalah inna. Kemudian rajula isim la, terus
Ah, mabni. Ini bedanya. Mabniun alal fathi. Enam, dia tidak dikatakan lagi mansubun karena kalau mansub mu'rab. Jadi kalau dia dimabnikan, kalau isimnya la, mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Itu kalau apa isimnya syarat yang pertama tadi dia mufrad, dan mufrad itu akan kita sebutkan siapa dia, apa saja itu mufrad. Baik. Adapun kalau dia isimnya itu mudhaf, maka kita katakan sahiba mabnun alal fathi, tetapi apa? Sahiba mansubun, ya. Wa alamatun nasbih al fathah wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaihi. Mamqutun khabar isim la, apa khabar la an-nafil jins. La sahiba ilmin mamqutun, tidak ada pemilik ilmu itu terhinakan. Tidak ada pemilik ilmu, tidak ada yang memiliki ilmu itu terhinakan. Ini contoh mudhaf. Bagaimana contoh musyabbahan bil mudhaf? Yaitu yang menyerupai mudhaf. Naam, wala talian jabalan. Naam, wala talian jabalan. Talian isim fa'il. Tidak sempurna makna talian kalau tidak ada apa yang bersandar kepadanya. Karena mudhaf artinya bersandar, ya, disandarkan. Baik. Apa yang bersandar kepadanya? Jabalan. Tidak ada talian yang mendaki, yang memanjat. Tidak ada orang yang memanjat, begitu, ya. Apa memanjat apa? Jabalan. Jabalan apa di i'rabnya? Khabar la. Taib. Dia di sini pada posisi apa? Pada posisi maf'ulun bi. Karena isim fa'il. Ini dia. Jadi musyabbah bil mudhaf, itu tadi yang saya katakan apa? Kata yang beramal seperti fi'il. Itu dia ciri-cirinya. Nah, jadi mudhafun ilaihi majrur. Musyabbahan bil mudhaf bisa pada posisi, bisa marfu, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Misalnya kalau marfu apa? La hasanu, apa la hasana wajhuhu. Ya kan? La hasana wajhuhu. Wajhu fa'il dari apa? Hasan. Kalau majrur tambahkan saja bi saja nanti huruf jar. Ala kulli hal musyabbahan bil mudhaf, musnad ilaihinya itu apa? Kadang marfu, kadang mansub, kadang majrur. Mudhafun ilaihi pasti majrur, itu bedanya. Baik. Adapun kalau apa yang musnadnya pada musyabbahan bil mudhaf itu apa? Kata-kata yang beramal seperti fi'il. Adapun kalau mudhaf itu tergantung. Ini iya bisa. Baik. Dia kan semua apa? Wallahu alamnya itu yang terpahami dari saya, musyabbahan bil mudhaf. Karena sudah berlalu contoh-contoh apa yang butuh kepada ma'mul. Baik. Nah, la talian jabalan. Nah, makanya kita katakan talian itu bukan mabni al fathi, tetapi apa? La ismul apa? La nafil jinsi. Talian isim la mansubun wa alamatun nasbihi al fathah. Jabalan maf'ulun bihi bi ismin fa'il. Baik. Hadirun khabar la. Kemudian ya, wal musyabbah bil mudhaf, ini dia makna dari al musyabbah bil mudhaf. Wal musyabbah bil mudhaf huwa mattasala bi syai'un min tamami ma'nahu. Wal musyabbah, apa yang dikatakan musyabbah bil mudhaf adalah apa yang sesuatu itu bersambung dengannya. Min tamami ma'nahu,
untuk menyempurnakan maknanya. Ya, untuk menyempurnakan maknanya. Baik. Apa bacanya kalian di situ di sini? Ya, di sini. Tidak, yang saya baca tadi. Apa situ kalian? Min. Ah, min. Ah, min kan? Baik. Jadi ini enaknya kalau kita belajar bahasa Arab. Ini di fathah harokatnya. Kita tahu bahasanya ini salah harokatnya kan? Baik. Nah, ini dari buku saya salah. Ini terseman. Sebenarnya min. Baik. Kemudian apa? Atau bisa juga man ya sebagai man mausul. Yani huwa mattasala bi syai'un alladhi apa? Alladhi tamami ma'nahu. Taib, yang menyempurnakan maknanya. Nah, bisa dua-duanya ya. Jadi kalau begitu kenapa tamami? Kalau anggaplah kalau man, kenapa tak menjadi majrur? Bisa karena man mausul kan isim. Berarti dia mudhaf-mudhafun ilaihi, ya kan? Man mausul isim atau tidak? Isim kan? Hah? Taib sama dengan ma mausul. Dia ndak berbicara pada posisi itu. Wallahu alam, ya mungkin minta mami maknahu. Ya, itu lebih bagus atau ya. Taib. Kita lewati. Kemudian apa? Wa in kana ismuha mufradan. Apabila isimnya itu mufrad. Mufrad di sini yang mana yang diinginkan? Di situ nanti. Taib. Itu yang disebutkan mufrad. Jadi mufrad itu kalau pada pembahasan khobar. Mufrad pada pembahasan khobar. Apa dia? Bukan jumlah atau syubhul jumlah. Mufrad pada jenis-jenis isim. Yang tunggal. Apa yang bukan dari apa yang menunjukkan satu. Nah, saja apa menunjukkan satu. Taib. Kalau pada mubtada khobar maka diinginnya apa? Ma laysa jumlah dan syubhul jumlah. Kalau pada isim la dan juga nanti pada nida itu apa? Apa yang bukan mudhaf dan syabihan bil mudhaf. Makanya pada bab an-nida kan ada itu dia. Ya kan? Ada dia pembahasan itu. Baik. Nah, di sini wa in kana ismah wa in kana ismu mufrad bunya ala ma yunsabu bihi, maka dia dimabnikan di atas apa yang dia dinasab dengannya. Walau kana mu'raban, walaupun asalnya dia mu'rab. Yani rajul. Ini isim mu'rab atau bukan? Asalnya mu'rab kan rajulun, rajulah. Tetapi ya pada pembahasan la dia menjadi mabni. Yaitu dimabnikan atas apa yang dia di-i'rab dengannya, atas apa yang dia dimansub dengannya. Isim mufrad mansubnya apa? Dengan fathah. Maka dia dimabnikan di atas fathah. Isim pada pembahasan la berarti selain dari mufrad ada isim yang lain. Apa? Tidak, maksudnya pada pembahasan la nafil jinsi. Maka yang diinginkan mufrad itu selain juga isim apa? Mufrad. Jadi seluruh isim adalah isim mufrad pada pembahasan musanna, jama. Dia dimabnikan atas apa yang dia dimansubkan.
Kalau musanna rajul, jadikan musanna rajulani. Saya masukkan la, rajulaini, la rajulaini. Karena apa? Dia mansub dengan aliyah, tetapi kita katakan rajulaini mabniun ala aliyah. Bisa? Baik. Nah, makanya kata penulis apa? Buni ala ma yunsabu bihi, maka dia dinasabkan, apa dia dibandingkan dari apa yang dia dinasab dengannya. Laukana mu'raban, walaupun dia tadinya apa? Mu'rab. Wa na'ani bil mufrad, yang kami maksudkan dengan mufrad huna di sini. Apa itu? Wa na'anil mufrad, yang kami maksudkan dengan mufrad adalah huna. Huna di sini apa? Ya adalah di sini. Pembahasan ini adalah ini wa fi babin nida, dan pada bab nida. Apa itu? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Jadi yang akan maksudkan bil mudhaf huna, yakni pembahasan ini, itu pembahasan la an-nafil jinsi. Dan nanti pada pembahasan babun nida. Dan nanti pada pembahasan babun nida apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Jadi selain dari ini, apakah dia isim musanna, na'at man'ud, maka seluruhnya apa? Mufrad. Bisa pada pembahasan apa? Pada pembahasan la dan nida. Yang bukan mufrad pada pembahasan la dengan nida apa? Mudhaf mudhafun ilaihi dan musyabbahan bil mudhaf. Baik. Nah, masuk namanya jadi seperti apa? Abdullahi. Ini apa? Mufrad atau bukan pada pembahasan la? Bukan, karena dia mudhaf ilaihi. Saya bisa? Nah, itu apa? Jadi maksud yang dikenal mufrad dalam apa yang bukan mudhaf dan bukan syabihan bil mudhaf. Wa in kana musanna aw majmu'an, walaupun dia adalah isim musanna atau isim jamak. Nah, ini. Jadi kalau isim musanna atau isim jamak tetap dikatakan mufrad pada pembahasan apa? Pada pembahasan la, ya, atau juga pada pembahasan al-munada. Ada pembahasan al-munada. Taib. Bagaimana dia? Fa in kana mufradan, maka jika dia mufrad atau jamak taksir bunya 'alal fathi, maka dia dimabnikan di atas fathah, sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi. Nahu la rajula hadirun. Ya. Tidak ada seorang laki-laki pun apa? Yang hadir. Wala rijala hadirun. Rijala apa dia? Jenis isim apa? Jenis isim apa? Jamak taksir. Naam, isim jamak taksir. Apa mansubnya jamak taksir? Fathah. Baik. Kalau sigha muntahal jumu, apa mansubnya? Alamat nasabnya fathah. Baik. Wala rijala hadirun. Naam. Hadirun apa? Khabar la. Dia mansub atau apa? Marfu. Nah, ini karena ingat saja, dia inna. Amalannya inna sama. Hanya bedanya harus masing-masing apa? Nakir, harus masing-masing nakir. Baik. Kabarnya inna. Tidak, dia mabni. Iya, mabni apa? Isimnya mabni. Baik, isimnya mabni. Nah, karena kita pembahasannya sama isim, ya. Kita pembahasannya sama isim. Baik. Makanya contohnya di sini la rajula hadirun. Hadirun kalau sekiranya mabni berarti tidak tanwin. Baik. La wala rijala hadiruna. Wala rijala hadiruna. Wa in kana musanna atau jamak mudzakkar salimah. Apabila dia isim musanna atau jamak mudzakkar salimah,
Bunya alal ya. Kenapa? Karena dia mabninya di atas ya. Afwan. Mansubnya di atas al-ya. Baik. La rajulaini fid dari wala qa'imina fis suqi. Tidak ada dua orang laki-laki di dalam rumah. Baik. Dan tidak ada banyak laki-laki, tidak ada orang-orang berdiri di pasar. Artinya seluruhnya duduk. Ini jelas ya. Ini jelas. Baik. Artinya semua isim bisa masuk. Wa in kana jam'al muannats salimah buni 'alal kasrah. Maka apabila dia jamak muannats salim, maka dia mabni alal kasrah. Gimana cara i'rabnya? Ya ini kita katakan misal la rajulaini. Rajulaini isim la mabni alal ya. Tidak kita katakan rajulaini isim musanna mansubun. Tetapi kita katakan apa? Mabni. Adapun kalau hadir misalnya rajula fid hadirun. Hadirun isi khabar la marfu'un. Alamat rafi'i ad-dhammah. Bisa? Baik. Apabila jamak muannats salim maka dia dibandingkan al kasrah. La muslimati hadiratun. Tidak ditanwin. La muslimati hadiratun. Ya. Karena kalau ditanwin berarti dia mansub. Itu saya katakan bedakan mansub dan langsung kita katakan apa? Fathah. Naam. Berarti kalau mansub berarti i'rabnya kita sebut. Baik. Kalau langsung harakatnya berarti dia dimabnikan. Jadi la muslimati, tidak kita katakan la muslimatin. Tetapi apa? La muslimati. La muslimati, mabni. Karena dia tidak boleh ditanwin, mabni. Hadiratun khabarnya la. Khabarnya la. Marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah. Wa qad yubna 'alal fathi, dan kadang dimabnikan di atas fathah. Ini bahasa sebagian orang-orang Arab. Artinya mereka kembalikan ke asal. Yang dimana dimaksud yaitu pada jamak muannats salim, yaitu la muslimata hadiratun. Itu apa? Itu kata penulis itu wa qad yubna 'alal fathi, dan kadang dia dimabnikan di atas al-fathi, di atas fathah. Naam. Itu selesai ya, tentang bagaimana ketentuan-ketentuan isimnya la. Kapan dia mu'rab yang kita sudah sebutkan? Kapan mu'rab isimnya? Artinya kapan kita i'rab mansub bukan fathah? Baik, dan pada musyabbahan bil mudhaf. Nah, itu kalau dia ketika itu la-nya adalah la nafi lil jinsi. Adapun kalau bukan sebagai la nafi lil jinsi, maka tentunya ada hukum-hukum yang lain. Tentunya dia tidak dimabnikan lagi. Tetapi kita katakan isimnya la menjadi mansub, ya. Ketika kapan? Ketika pada dua posisi ini, yaitu apa? Mudhaf dan musyabbah. Nah, selain dari itu kita mabnikan. Semuanya kita katakan dia sebagai la isim la mufrad. Isim la mufrad. Jadi yang mabninya adalah ketika isim la-nya adalah mufrad. Kalau tidak mabni berarti dia ketika itu isim la-nya adalah mudhaf dan musyabbaha bil mudhaf.
Wa idza takarrarat salah. Nah, ini. Tadi semuanya tentang bersendirinya isim la. Apa bersendirinya la? Maka beramal. Wa idza takarrarat salah. Apabila la-nya itu berulang. Nahu la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini. Kita coba murojaah pada apa pada pertemuan sebelumnya yang pada syara al-jurumiyah. La haula wala quwwata illa billah. Ada berapa bacaan? 5. Itu bukunya dulu. Ya, ya saya sebut satu, kalian sebut 4. Ya. La haula wala quwwata. Haula beramal, la-nya kita amalkan. Quwwata la-nya kita amalkan. Kemudian la haula wala quwwatan. Haula sebagai apa? Isim la. Quwwatan atop kemana? Nah, ke mahalnya isim la. Nah, atau ke mahalnya isim la. Ya, ini karena apa? Quwwata fi mahallin nasb. Maka ketika atop dia tetap apa? Dia di dia di apa namanya? Ketika quwwatan maktub jadi dia mu'rab, ya kan? Terus la-nya ini namanya la ziyadah. Li ta'kid saja. Baik. Ketiga, la haula wala quwwatun. Naam. Tadi yang pertama apa? Ya kuwatan, ya kuwatun. Kuwatun jadi la-nya haula beramal. Kuwatun la haula wala quwwatun. Jadi apa dia situ? Jadi dia apa anunya dibatalkan sebagai apa? Mubtada. Taib. Lahnya sama tadi. Kemudian sudah semua itu. La haula nah, la haulun wala quwwatun. Kenapa bisa diihmalkan, yaitu jadi semuanya pada posisi mubtada. Taib. Kemudian la haulun wala quwwata. Taib. Haulu ihmal. Quwwata. Taib. Apa lagi? Apa yang tidak bisa? La haulun wala quwwatan. Bisa jadikan 6. Bisa antum tambahkan 1 kalau antum dapat. La haula la haulan wala quwwatan. Lan sebagai apa? La haulan sebagai apa kalau begitu? Enggak bisa. Tapi bisa saya tambah 1. Memang di buku-buku mungkin cuma 5. Tetapi kalau kita kumpulkan berbagai faedah, kita bisa dapatkan 6. Sebenarnya tidak ada perubahan harokat dari 5 itu. Hanya la-nya kita jadikan sebagai la musyabbaha bilaisa. Bisa. Jadi apa? Jadi kalau al musyabbaha bilaisa berarti la haul apa? La na'am. Taib. Wala quwwatun. La haulun wala quwwatun. Ya kan? Bukan la haulun wala quwwatan, enggak bisa. Karena tidak ada apa kuatan yang salah. Dia enggak tahu menjadikan apa. Baik. Tapi kalau la haulun wala quwwatun semua bisa. Ya kan? Antum mau jadi ihmalkan mubtada semua atau antum menjadikan apa? La al-musyabbaha bilaisa. Bisa. Baik. Wa idza takarrarat salah nahu la haula wala quwwata illa billah. Di sini ada. La haula wala quwwah
jaza fin nakiral al-ula, maka boleh pada nakir yang pertama. Itu pada siapa? Kalimat haula. Al-fathu war-raf'u. Boleh haula itu dijadikan haula dan haulu. Apa haulun? Ya. Bisa haulan, bisa haula dan haulun. Baik. Fa in fatahtaha. Maka jika kita kan ada dua harokatnya haul kan, bisa rafa dan bisa fathah. Ya. Kalau fathah berarti dia, perhatikan, lihat perbedaan kata al-fathah dan ar-rafa. Al-fathah berarti mabni. Ya, beda kita katakan kalau mansub, tidak bisa dinasob di awal. Kenapa tidak bisa dinasob? Karena tidak ada yang bisa memungkinkan dia menjadi mansub. Beda yang kedua nanti bisa rofa. Artinya bisa fathah. Jadi bisa fathah dan bisa rofa. Tetapi kalau yang pertama memang dia di fathah saja. Memang mabni. Jadi fa in fatahta, maka jika engkau memfathahnya, kita jadikanlah itu beramal. Jaza fi tsaniyah, maka boleh pada nakirah yang kedua. Siapa nakirah kedua? Kalimat apa? Quwwah. Ada salah satu aujuh, ada 3 harokatnya, ada 3 sisi. Coba perhatikan ya. Kita gambar dulu. Lihat. Sudah kurang menggambar kita ini. La hau wala quwwah. Mana nakirah pertama? Haul. Ini kata penulis, ini 2 bisa kita kita mabnikan di atas fathah. Atau bisa kita kita rafa. Artinya ditanwin. Ya kan? Nah, kalau kita kata penulis, kalau kita fathah haula nakirah pertama, berarti ada 3 kemungkinannya. Perhatikan ya. Kalau kita pakai ini berarti kuwa ada 3 kemungkinannya. Ada 3 ini kalau kita fathah yang pertama. Ya, kita mau bunyikan di atas fathah. Berarti ada 3 kemungkinannya. Siapa? Kalimat kuwa. Bisa mabni alal fathi sebagai isimnya la. Bisa dhamma sebagai apa? Mubtada atau la yang musyabbah bilaisa. Jadi la quwwatun. Ya kan? La-nya la an-nafi. Bisa apa lagi? Mansub. Sebagai apa? Atap ke la haula. Atap ke mahalnya. Baik. Bagaimana kalau kita rofa? Ya. Kita rofa siapa? Haula. Apa kata penulis? Nah. Fa in fatahtaha jaza fi tsaniyah salasatu aujuh. Al-fathu wan nasb war rafa. Al-fat tadi mabni al-fathi sebagai apa? Kita amalkan la sebagai la perhatikan la pada kuwata sebagai la nafil jinsi. Atau bisa dinasab. Nasab sebagai apa? Sebagai atop kepada haula. Karena haula mansub fi mahali apa? Fi mahali nasbiyah. Taib. Fi mahali nasab. Kemudian bisa kita rafa. Kenapa kita rafa? Kita jadikan kuwatun sebagai mubtada. Wawnya waw ya, waw jumlah baru lagi. Atau waw istinafiyah. Nah, tidak kita jadikan atop, karena kalau atop waw atop berarti harus mansub kuwah. Terus la-nya apa? La ziyadah. Taib. Atau la apa tadi? Al-hijaziyah. Nah, adapun kalau wa in rafa'ta an-nakiratul ula, kalau kita rafa, perhatikan. Kalau kita rafa nakirah pertama, siapa nakirah pertama?
Haulah. Maka apa? Jazalaka fin nakiratis tsaniyah. Maka boleh bagi engkau pada nakirah kedua. Siapa nakirah kedua? Quwwah. Wajahan, dua sisi, dua bentuk. Ar-rafa wal fath, ya. Ya ini kita rafa. Berarti apa kalau di rafa sebagai apa? Sebagai antum menjadikan atop taib, dan juga antum menjadikan apa? Isim la yang musyabbah bilaysa. Mana khabarnya? Mahdhuf. Naam. Atau kita apa? Kita fathah apa? Rafa dan fathah. Sebagai apa? Isim la an-nafl jinsi. Taib. Tidak ada mansub. Tidak ada la haulun wala quwwatan. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan. Ya. Kalau la apa tadi? La quwwatun wala haulan. Tidak ada kan? La haulan la haulun wala quwwatan. Naam. Kalau la haulan wala quwwatan sama juga ya? Tidak ada juga. Taib. Itu apa? Kemungkinan kalau la-nya terulang. Mana khabarnya? Berarti semuanya isim sini. Nanti disebutkan penulis di akhir. Yang kita ketahui la haula lana wala quwwata lana. Kalau kita jadikan la al-hijaiziyah la haulun lana wala quwwatun lana, atau kita jadikan mubtada la haulun lana wala quwwatun lana. Baik, bisa? Naam. Kemudian wa in ataftah, jam berapa asar? Jam 3:03. Wa in atafta ala ismila, jika engkau atafkan pada isim la, walam tatakarrar la, wajib fathun nakiratil ula. Yani ini lagi, kalau kita atafkan isim la, taib, yani quwwah kita atafkan ke haula, ya kan? Quwwah kita atafkan ke haula, tetapi la-nya tidak berulang, jadi la haul wa quwwah. Nah, la haul wa quwwah. Apa ketentuannya itu? Artinya quwwah kita atofkan ke haul, karena wawnya menjadi apa? Menjadi waw atof. Jadi la haul wa quwwah. Bisa paham kalimat penulis? Nah, apa keharusannya? Wajib fathun nakiratil ula. Maka wajib kita fathah nakirah al ula. Jadi begini kalimatnya ini, la haul wa quwwah. Nah, maka wajib apa? Kita fathah nakiratil ula, la haula. Wajaza fin nakiratil tsani ar-raf'u wan nasbu. Dan boleh pada nakirah pertama kita nakirah kedua kita rafa. Baik. Kita rafa. Kita rafa dan kita nasab. Kalau kita nasab jelas, yakni quwwatan. Sebagai apa kalau quwwatan? Atau kepada siapa? Haula. Kalau quwwatun, mubtada sama siapa? Kenapa mubtada? Atau kemana? Taib. Jadi gini dia, ya. Jadi kalau quwwatan, na'am, la haula wala wa quwwatan, berarti dia apa? Atop ke haul. Saya ulangi. La hau, kenapa putus-putus ini? Habis tintanya. Wah, kuwah. Naam. Jadi sini ada, perhatikan ya.
Kalau kita katakan la haula, apa la haul wa quwwah, berarti wajib haul di fathah sebagai apa? Isim la. Kuwahnya ada 2 harokat. Ada 2 harokat. Imma mansub. Atau mansub dulu. Ya. Imma mansub ini yang mudah. Karena kita sudah bahas. Kalau kuwah kita jadikan kuwah ini atop ke haulanya ini. Karena dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Jadi atopnya juga harus nasab. Kalau kuwatun, maka kita atopkan ke kalimat ini la haula. Karena ini kalimat la haula fi mahalli raf'in mubtada. Bisa? Taib. Jadi la haula wa quwwatan. Jumlah la haula lah. Nah, yakni satu kesatuan kata ini. Taib, dia fi mahalli raf'in mubtada. Jadi la haulanya fi mahalli raf'in mubtada, sebagai mubtada dia. Adapun kalau kita baca kuwatun, jadi dia atopnya kepada siapa? La haula. Kalau kuwatan, dia atopnya kepada siapa? Kepada haula saja. Baik. Bisa? Nah, insyaallah taala kita lanjut pada asar ya, pada sisa dari pembahasan na'at. Isim la. Lahuna walhamdulillah rabbil alamin. Semakin mudah ya.